Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjairansyah, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas pengembangan sistem informasi, yaitu merangkum materi dari pertemuan kuliah ke-9 sampai ke-15 dengan dosen pengampu Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Langsung saja ke materi yang sudah saya rangkum. Jadi untuk perkembangan perangkat lunak itu ada dua. Jadi ada perangkat lunak komersial, ada juga ada perangkat lunak in-house atau customized software. Nah, jadi kalau misalnya perangkat lunak komersial itu kelebihannya kita implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya, dan waktu dan reliabilitas. Nah, apa sih kekurangannya di perangkat lunak komersial vendor itu? Jadi kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik. Jadi ketergantungan pada vendor. Nah, terus biaya tidak langsung tuh. Jadi kita punya perangkat lunak. Nah, tapi kita kalau ada masalah ke vendor terus. Jadi biaya itu yang tidak langsung dan kerusakan sistem development life cycle-nya atau SDLC-nya. Nah, terus penilaiannya itu kinerja pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan penggunaan atau kemudahan usernya. Terus nanti juga kalau di penggunaannya ada pengendaliannya, ada penanganan kesalahannya, dukungannya. Nah, terus kita lanjut, apa sih itu perangkat lunak in-house atau customized software? Nah, mengikuti SWDLS. Apa itu SWDLS? Software Development Design Code. Jadi di situ tuh ada uji, ada rancangan, ada bagian terstruktur, ada SE atau Pursuit Code, terus table pohon keputusannya, kamus datanya atau diagram W strip O nya, diagram JS dan sebagainya. Jadi ditambah juga dia kodenya 3GL, 4GL, pemrograman objek, uji atau tes ya, white box atau black. Oke. Nah, terus kita lanjut yang selanjutnya, pengoperasian proyek pengembangan perangkat lunak, komunikasi, integrasi dan koordinasi. Jadi pendekatan koordinasi itu ada apa aja sih? Ada satu, tim pengembangan program atau program development team. Yang kedua, tim pemrograman kepala atau chief programmer team. Yang ketiga, tim pemrograman bersama atau Eagles programming team. Nah, di situ ada dimensi pemakainya. Jadi ketika sudah bekerja tim seperti itu, nanti akan kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuat dan pemelihara. Nah, terus ada dimensi rancangan juga atau MUR. Jadi maintainability, usability, reusability, reliability, extendability. Nah, itu ada 5 ya. Nah, terus ada juga dimensi nilai tambahan atau PDM, productivity, diferensiasi dan manajemen. Nah, terus ada juga di sini perancangan perangkat lunak dibagi menjadi 2, terstruktur dan berorientasi objek. Nah, jadi kalau perancangan terstruktur itu ada orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan itu DFD, diagram flow ya. Terus ERD, STD, bagian terstruktur, SE atau pseudocode atau WO ya. Nah, di situ ada karakteristiknya juga. Jadi modul disusun secara hierarkis. Nah, penggunaan logika call atau form base. Nah, menggunakan alur kendali top to bottom atau bottom to top gitu ya. Terus repetisi dalam satu modul, terus konsep kendali standar atau urut seleksi repetisi. Nah, itu yang karakteristik rancangannya. Terus yang selanjutnya
perancangan berorientasi objek. Nah, perancangan berorientasi objek ini tahapannya mendeskripsi objek, objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Jadi terus selanjutnya memodelkan relasi antara objek dan kelas. Jadi objek dan kelas itu menyatu ya. Terus pemodelan pewarisan, inheritance itu. Terus penggabungan faktor Neuer tadi. Terus selanjutnya ada pengkodean perangkat lunak. Jadi kalau bahasa pemrograman tuh ya 3GL dan atau 4GL dan OOP, Object Oriented Programming. Nah, jenis-jenis bahasa Object Oriented Programming yaitu yang murni contohnya Smalltalk, Evil. Nah, terus kalau yang hybrid C++, Pascal, COBOL. Nah, terus saat ini Object Oriented Programming ini pada sistem beroperasi grafik. Nah, contohnya itu kayak VBasic, Delphi, VFlux Pro dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, terus selanjutnya itu juga pengujian perangkat lunak. Nah, metodenya tuh apa aja sih? Metodenya tuh ada dua ya. Pengujian perangkat lunak itu white box testing dan black box testing. Nah, jadi itu ada dua tuh metode perancangan test case-nya. Nah, di area ujinya itu ada field record file, entry data, kendali, dan arus program. Nah, di sini walaupun kita sudah uji dalam areanya, kita juga pasti menemukan kesalahannya. Jadi ada yang fatal, itu contohnya kayak crash, logika, and hang. Jadi program tuh logiknya nggak jalan, hang itu nggak berjalan normal gitu kan. Atau serius, outputnya nggak bener, minor. Nah, itu misal kita inputnya apa, taunya outputnya keluar nggak bener. Nah, itu juga ada juga yang serius. Itu yang paling serius itu ya. Nah, terus apa aja sih tahapan pengujiannya? Itu ada dua, pengujian modul sama pengujian terintegrasi. Nah, untuk pengujian sistem berarti pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian stres. Nah, untuk pengujian penerimaan yaitu pengujian alfa dan beta. Nah, gitu. Jadi kita ke selanjutnya. Kita kalau memelihara perangkat lunak tuh nggak sembarangan gitu ya. Ada jenis-jenis pemeliharaannya. Jadi di sini kalau untuk pemeliharaan perangkat lunak itu ada empat. Jadi yang pertama itu pemeliharaan korektif. Nah, yang kedua pemeliharaan adaptif. Yang ketiga pemeliharaan penyempurnaan, dan yang keempat pemeliharaan preventif. Nah, gitu. Jadi pemeliharaan tuh nggak sembarangan. Tak taunya ada 4 jenisnya gitu. Nah, tiga pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem itu ada 3 nih. Berarti yang pertama pemeliharaan pemisahan. Jadi pemeliharaan dan pemisahan. Terus pendekatan gabungan. Jadi pendekatan gabungan tuh gimana? Menggabungkan personalia penyusun dan pemelihara menjadi sebuah kelompok utama dalam sistem informasi. Terus yang terakhir pendekatan fungsional. Variasi atau pendekatan gabungan dalam memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun pemeliharaan. Situ. Jadi ada 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan. Jadi pendekatannya itu ada 3. Nah, terus ada 5 nih case tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan atau problem dari timbulan sistem baru. Nah, kan biasanya kalau kita dari sistem lama ke sistem baru banyak crash-nya. Nah, gitu. Jadi supaya biar nggak terlalu banyak crash-nya, kita ada 5. Yang pertama apa? Rekayasa maju atau forward engineering. Nah, forward engineering. Terus yang kedua rekayasa mundur, reverse engineering. Terus yang ketiga rekayasa ulang, re-engineering. Terus yang keempat restrukturisasi atau restructuring.
Yang kelima atau sistem pakar pemeliharaan, maintenance expert system. Nah, itu ada 5 case. Nah, terus selanjutnya perancangan output. Jadi kenapa sih harus ada perancangan output gitu kan? Yaitu tujuannya untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Jadi data yang tadinya nggak dapat digunakan diubah ke informasi yang berkualitas, jadi data tersebut dapat digunakan. Tujuan akhirnya untuk memproses pengambilan suatu keputusan dalam sistem gitu. Jadi informasi yang berkualitas dapat digunakan dari data yang tidak ada apa-apanya. Jadi yang meliputi apa? Accessibility, timeless, relevance, akulturasi, dan usability. Itu dia. Kita ke selanjutnya. Ada juga macam-macam bentuk laporan. Nah, jadi macam-macam bentuk laporan untuk level manajemen yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita membuat laporan untuk level manajemen, itu ada laporan berhierarki, laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen. Untuk apa? Untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus. Jadi si manajemen minta apa, kita ya buat laporan sesuai permintaan dia gitu, tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Jadi laporan berhierarki itu ada 2, filter report dan responsibility report. Oke. Terus ada lagi laporan yang membandingkan data. Jadi membandingkan data itu dengan horizontal report, vertical report, dan counterbalance report. Nah, terus selanjutnya untuk laporan monitor variansi data. Jadi dibedakan jadi apa nih? Jadi 2 nih laporannya, variance report, section report. Nah, terus untuk dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancangan laporan itu harus diperhatikan. Jadi nggak sembarang buat laporan kan. Yang pertama, orientasi dari layar. Nah, yang kedua, justifikasi and field data dan pelabelan. Yang ketiga, judul. Yang keempat, spasi. Yang kelima, identifikasi judul dan layar. Yang keenam, warna. Itu semua harus diperhatikan untuk membuat laporan ke manajemen. Tadi kita sudah membahas output. Nah, sekarang input. Input itu apa? Jadi maksudnya dia sebelum output keluar ya harus diinput dulu kan. Nah, gitu. Jadi input tuh mengawali dimulainya proses informasi yang tadi. Kalau nggak ada input, output pun nggak ada. Gitu. Input perlu direncanakan untuk mengkonversian data mentah itu adalah informasi yang berguna. Gitu. Jadi dari data mentah diolah, keluar output data yang jadi data yang mentah itu jadi menjadi informasi yang sangat berguna karena sudah diproses gitu. Jadi beberapa kegiatan untuk memakai data mentah atau menginput banyak, ada 5. Jadi yang pertama, insert, delete, update, insert into, delete from, update database. Terus selanjutnya menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output, memasukkan dan memproses. Jadi udah di input kan nggak mungkin langsung output, jadi dari input diproses dulu tanpa menggabungkan data lain. Jadi nih si data awal ini murni, jadi nggak digabung-gabung dulu baru keluar output, enggak, dari mentah diproses tanpa penggabungan jadi murni baru ke output sini. Nah, gitu. Terus memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas, mengadakan dialog sistem. Nah, gitu. Jadi beberapa metode yang digunakan, beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Jadi ada yang pertama, paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedua, electronic form. Yang ketiga, direct entry devices. Yang keempat, codes. Yang kelima, menus. Dan yang terakhir, natural language. Oke, sekian tugas rangkuman saya untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.